Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ica Nawai dengan NIM 1I1 22099. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan bagaimana kita melakukan klasifikasi gambar angka tangan dengan menggunakan dataset MNIST yang dimana kita menggunakan metode machine learning. Nah, adapun mungkin langkah-langkahnya itu seperti yang biasa kita lakukan, yaitu yang pertama kita akan memprosesing data, yaitu kita akan mengambil dan menyimpan data gambar angka dari dataset MNIST. Kemudian yang kedua kita akan mengklasifikasikan, di mana di sini saya akan menggunakan algoritma seperti uh, KNN atau K-near-Snake-Board, kemudian support vector machine learning atau SVM. Kemudian saya juga akan menggunakan metode lain untuk mengambil angkanya. Nah, kemudian kita akan evaluasi hasil. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja. Di sini saya akan menggunakan Google Colab seperti biasa yang telah saya gunakan sebelum-sebelumnya. Yang saya sering gunakan. Aduh. Nah, di sini langkah pertama itu kita akan membuat dulu untuk fungsi sounddex-nya. Nah, di mana fungsi ini akan menerima input berupa sebuah nama dan menghasilkan kode sounddex dengan langkah-langkah yang akan saya jelaskan sebentar. Nah, untuk sounddex itu kayak seperti nama begitu. Nah, di sini pertama kita tulis dulu name. Kemudian join C dot C in 9 if C dot is alpha. Nah, jadi ini itu untuk name paper ini itu akan mengubah semua huruf menjadi kapital, dan sedangkan untuk yang ini itu menghapus karakter selain huruf seperti angka atau simbol. Nah, kemudian jika sudah kita first cap sama dengan name if name else. Nah, jadi gunanya ini yaitu untuk menjaga huruf pertama, di mana kita menyimpan huruf pertama sebagai bagian dari kode sounddex. Setelah itu, di sini kita akan membuat untuk mapping huruf ke kode sounddex-nya. Itu kita sounddex mapping sama dengan P satu kemudian sorry.
Sini dulu. Nah, jadi ini adalah huruf tertentu yang dimana dikelompokkan menjadi angka yang akan mewakili suara yang mirip. Nah, jadi di sini kita akan membuat untuk menghasilkan konteks, maksudnya menghasilkan kode soundex. Aduh, oh, sorry. Terus ini udah di run dulu, salah tekan. Jadi ini udah di run dulu ya, saya salah itu, salah tekan.
Nah, untuk huruf vokal, jadi di sini tuh sejelaskan sebelumnya, jadi ini tuh apa ya? Huruf tertentu yang dimana sudah dikelompokkan. Nah, sementara untuk ini tuh itu huruf vokal dimana dimana untuk huruf H dan W-nya ini tuh diabaikan. Nah, kemudian eh di mana jika huruf ini memiliki kode yang sama dengan sebelumnya, kode tersebut tidak disimpan untuk menghindari untuk menghindari duplikasi, duplikat lah. Nah, kemudian kita akan untuk hasil akhirnya, format akhirnya itu Soundex. Nah, jadi di sini tuh, aduh, jadi di sini itu yang untuk ini tuh untuk hasil akhirnya di mana kita akan menambahkan angka hingga totalnya 4 karakter yang ini. Kemudian di mana jika kurang dari 4 itu akan ditambahkan 0. Ini maksudnya ini 4. Kemudian jika kurang dari 4 akan ditambahkan 0. Nah, kemudian jika lebih dari 4 itu hanya diambil 4 karakter pertama saja. Nah, kemudian bisa kita Nah, ini kita bisa langsung run saja. Nah, jadi hasilnya itu I200. Nah, di mana di sini saya jelaskan di mana untuk nama Ica ini itu kita konversi menjadi eh, I di I200. Nah, kenapa angka pertamanya itu tetap huruf? Nah, di mana? Jadi untuk huruf huruf yang berada paling depan itu tetap dipertahankan, tetapi yang dikonversi itu ke angka itu cuma huruf ke-1 dan seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa eh, apa ya, beberapa huruf di mana di sini ada juga huruf yang sudah dikelompokkan dan kemudian juga ada huruf yang menjadi huruf vokal. Nah, kemudian juga di sini ada huruf yang diabaikan begitu. Nah, selanjutnya jika sudah di sini kita akan masuk pada klasifikasi angka dengan menggunakan data set mnits, di mana di sini kita akan melatih model untuk mengenali angka tulisan tangan dari dataset mnits. Nah, di sini kita akan memuat dataset mnits di mana kita menggunakan from scalar dataset import page
kemudian image. Nah, jadi untuk fungsi dari Fetch Open ML ini yaitu kita gunakan untuk mengunduh dataset MNIST yang berisi gambar angka tulisan tangan. Nah, kemudian sedangkan untuk X dan Y-nya ini itu di mana X ini memberi data gambar dalam bentuk array yaitu dengan pixel 28,28 dan kemudian untuk Y-nya ini itu di mana berisi label angka yang sesuai dengan gambar. Nah, di mana X-nya itu datanya, nah kemudian Y-nya itu labelnya. Nah, di sini kita akan melihat ukuran kita random. Nah, jika sudah, di sini kita akan melihat untuk ukuran datasetnya, di mana itu X. Nah, untuk Y dan di mana untuk X-nya itu, Duh, kita coba dulu X-nya ya. Nah, di kok ya sih? Ini deh, saya aja dulu. Nah, untuk IX-nya itu di mana memiliki terdiri dataset itu terdiri dari 70 gambar, kemudian masing-masing itu memiliki 748 fitur dengan 28 kali 28 pixel. Nah, ini untuk Y-nya, X-nya dan kemudian untuk Y-nya itu, duh kok kemudian untuk Y-nya itu sedangkan untuk Y-nya itu memiliki eh, yaitu memiliki gambar eh ya menampilkan gambar dengan 7.000 gambar ya. Nah, kemudian di sini kita akan eh, menampilkan gambar angka yaitu dengan import nampil. Oh, salah. Maksudnya Y-nya ini dengan 7.000 gambar yang sudah dilabeli. Ya. Nah, di sini kita import nampi as np when import not
Big player dot as does. Sorry. Kenapa ketulisan as n m e l kemudian import matplotlib py dot as plt kemudian sum digit sama dengan x 0 kemudian sum digit image sama dengan nah, di sini itu di mana kita akan mengambil satu contoh gambar dari dataset, kemudian juga kita akan mengubah dari em, vektor vektor 784 tadi itu menjadi bentuk 2 kali 28. Nah, 28 kali 28 dan kemudian kita akan menampilkan gambar angka tersebut. Nah, kita coba. Aduh, error. Di sini itu, nah ini sudah muncul untuk di mana di sini kita menampilkan satu contoh, kita mengambil satu contoh gambar dari dataset. Nah, kemudian kita juga sudah mengubahnya menjadi uh, vektor 784 menjadi 28 kali 28 pixel menjadi bentuk maksudnya menjadi bentuk 28 kali 28 pixel dan kemudian juga kita sudah menampilkan ya nah sebelum kita melangkah dulu bisa lanjut tadi saya apa ya tadi saya lupa menambahkan yang ini untuk MNIST-nya di mana di sini untuk di sendirinya itu di mana untuk kolomnya itu ada data target frame kategori Victor name, target name, eh, deskripsi dan detail dan URL-nya. Nah, ini untuk dictionary kata kuncinya maksudnya. Kata kuncinya itu ada data target frame name kategori dan seterusnya. Nah, kemudian di sini juga ya. Nah, setelah itu setelah kita menampilkan, maka kita akan menyimpan data untuk mengklasifikasikannya. Nah, sini Y sama dengan Y. Aduh, oke.
y, n, kemudian x, y, x, tes, kemudian y prime, kemudian y tes sama dengan x-nya itu 6. Udah. Kelewatan. Kemudian x. Nah, kita coba jalankan. Nah, di sini tuh untuk kegunaan dari fungsi ini tuh bukan fungsi, maksudnya untuk jadi kegunaannya itu untuk mengonversi di mana untuk label y-nya kita untuk label y-nya itu menjadi integer. Ini. Jadi jadi tujuannya itu kita mengkonversi label y untuk menjadi integernya. Nah, dan kemudian juga kita akan memisahkan dataset itu menjadi train dataset yaitu dengan 60.000 data dan kemudian untuk test setnya itu 10.000 data. Nah, setelah kita uh, apa tadi? Setelah tadi kita menyiapkan data untuk klasifikasinya, di sini kita akan mempersiapkan label untuk klasifikasi angka. Di sini kita akan menggunakan angka 5. Nah, di sini kita akan membuat klasifikasi biner di mana apakah angka tersebut itu 5 atau bukan. Di mana untuk y train 5-nya ini itu akan berisi true dan kemudian jika angka 5-nya itu ya, dan sedangkan jika angka 5-nya itu ya trainnya ini itu akan berisi true. Nah, sedangkan jika angka 5 itu bukan jadi jika uh, angka tersebut bukan 5 maka dia akan false. Nah, kita coba. Ya, sekarang setelah itu kita akan menampilkan bukan menampilkan, maksudnya melatih model dengan stochastic gradient detection atau GSD. Itu from scikit-learn linear model, dan kita import SGD-nya classifier, kemudian SGD-nya classifier SGD classifier next item
sama dengan 1000 yang tolnya sama. Nah, jadi ini tuh kita akan melatih modelnya dengan menggunakan SGD, kemudian di mana kita menggunakan algoritma tersebut, apakah dia algoritma yang cocok untuk dataset yang besar. Kemudian juga kita akan melatih model dengan data training. Nah, selanjutnya di sini kita akan memprediksi di sini juga ini untuk yang ini tuh kita akan memprediksi maksudnya apakah angka contoh dari SIM digit itu adalah 5 atau bukan. Kita langsung run saja. Oh, dia error. Ini ada kesalahan. Hmm, bisa error ya? Cari judul lagi, astaga. Tempatnya lagi. Jangan stop sekali. Nah, jadi di sini kita sudah lihat untuk uh, di mana kita melatih model dengan menggunakan SDG itu di sini terlihat bahwa uh, kita memprediksi angka dengan apakah dia apakah di mana kita di sini kita menggunakan prediksi. Kita mencoba melatih model SDG yaitu untuk melihat performa hasil dari klasifikasinya. Nah, di sini sudah kita lihat untuk validasi dan start tag dari uh, Nah, di sini kita sudah mencoba melatih model dengan menggunakan SDG classifier, di mana untuk hasil dari prediksi dari SDG classifiernya itu dengan prediksi true. Nah, di sini juga kita akan menvalidasi dengan menggunakan start type file ke float cross validation, di mana kita akan menggunakan untuk membagi dataset yaitu menjadi 3 bagian dan menguji model secara bergantian. Nah, di sini sudah ada hasilnya, di mana dari hasil ini itu menunjukkan bahwa dari model tersebut itu menunjukkan performa yang sangat bagus. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengevaluasi model dengan menggunakan cross validation dengan score score. Nah, di sini kita akan from squad one
model selection import post score. Nah, untuk itu cross file score SQL classifier X line Y line kemudian nah, ini itu untuk menghitung akurasi model dengan menggunakan score validation, di mana untuk model. Nah, jadi untuk hasil dari akurasinya itu dengan ini dengan 95%, 95%, 96%, dan 96%. Nah, jadi di sini tuh kita dapat artikan bahwa untuk hasil akurasinya ini sangat bagus, di mana dia itu menghasilkan dengan nilai akurasi di atas 90%. Nah, setelah itu kita kan juga membuat model Dumpy, yaitu baseline model. Base import base s import, kemudian was never classified. Nah, setelah itu dev
Nah, di sini kita membuat model untuk di mana model ini selalu menembak bukan angka 5. Nah, kemudian juga di sini kita akan menggunakan untuk membandingkan seberapa baik model hasil bekerja. Selanjutnya, nah, di sini sudah muncul untuk hasil akurasinya, yaitu dengan 91%, kemudian ada juga 90 dan 90. Nah, di sini juga kita bisa lihat untuk apa ya, untuk model dari yang hasilnya bekerja itu sangat produktif atau sangat bagus karena di atas 90%. Jadi kalau misalnya ada akurasi yang, jadi bisa dikatakan bahwa untuk modelnya ini itu berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan untuk membuat coefficient matriksnya, yaitu di mana kita akan mengevaluasi model dengan coefficient matriks untuk melihat jumlah. Nah, di sini kita mendapatkan skor untuk di sini kita menganalisis prediksi precision dan recall itu berdasarkan threshold. Nah, di mana di sini kita menggunakan uh, skor untuk semua data dengan coarse validation yang ini. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil dari plot itu di mana kita di sini menunjukkan bagaimana precision dan recall yaitu berubah berdasarkan threshold. Nah, di mana model untuk threshold ini lebih rendah cenderung memiliki hill-like recall, sedangkan untuk low validation ini itu sebaliknya. Seperti yang kita lihat dari sini, yang ada di gambar sini. Nah, kemudian juga kita di sini menentukan untuk threshold-nya dengan precision itu 90%. Nah, di mana 90% untuk recall 90% ini itu kita kan mencari threshold-nya di mana precision itu mencapai 90% dan kita akan menggunakannya untuk menemukan posisi threshold tersebut dengan NP Agri Max Precision. Nah, selanjutnya juga kita membuat model dengan threshold 90%, yaitu dengan menggunakan threshold ini itu kita threshold board ini itu untuk memprediksi angka 5. Nah, jadi kita mengukur kembali precision dan recall-nya untuk melihat efek perubahan dari threshold tersebut. Nah, setelah kita menggunakan SVM yaitu supervised vector machine itu untuk multi kelasnya untuk multi kelas klasifikasinya. Nah, di mana di sini itu untuk SVM-nya ini atau super vector ini itu digunakan sebagai model klasifikasi dan kemudian ini untuk di mana hanya menggunakan 1000 data saja 1000 data saja dalam 1000 data pertama untuk trainnya agar lebih cepat. Nah, sehingga juga kita di sini untuk model prediksi angka dan gambar dari gambar sum digit nih. Nah, setelah itu kita di sini akan mendapatkan skor keputusan yaitu decision function di mana di sini decision function ini mengembalikan nilai skor untuk setiap kelas dari angka 0 sampai 9. Nah, kemudian juga untuk NP Agremix ini tuh Max ini itu digunakan untuk mencari indeks dari skor tertinggi angka yang diprediksi. Nah, di sini juga kita menampilkan labelnya. Di mana untuk SVM classifier ini itu menunjukkan daftar semua kelas dari dataset dari 0 sampai 9. Nah, sedangkan untuk SVM yang ini sedangkan untuk label yang ini itu yaitu memastikan bahwa kelas kelima benar-benar mewakili angka 5. Nah, setelah itu
Di sini juga kita membuat untuk one versus rest-nya itu atau OVR di mana yaitu dengan SVM di mana ini tuh untuk melatih satu model untuk setiap angka dari angka 0 dan 9 di mana setiap model ini tuh memprediksi angka ini maksudnya ini angka atau bukan. Nah, jadi untuk over classifier prediction ini itu memilih model dengan prediksi paling yakin. Jadi dia itu memilih maksudnya dia memilih model dengan hasil yang sudah benar adanya. Jadi kayak nggak perlu lagi nggak perlu lagi menerka-nerka begitu. Nah, untuk itu untuk jumlah setelah itu untuk jumlah ini itu untuk jumlah apa ya jumlah estimatornya itu yang sama dengan jumlah kelas ke-10 kelas 10 ke 10 angka karena setiap angka itu memiliki satu model OVR. Nah, selanjutnya di sini juga kita menggunakan SDG classifier untuk multi class klasifikasi yaitu untuk SDG ini secara default ini menangani multi class klasifikasi dengan menggunakan strategi OVR versus AL di mana di mana model ini itu memprediksi angka dari gambar sum digit. Nah, kemudian juga untuk di sini juga untuk ini yang untuk decision functionnya ini tuh memberikan skor untuk setiap kelasnya. Nah, setelah itu untuk evaluasi model dari skor validation ini tuh dilakukan dengan 3 fold yaitu mengukur akurasi pada data train di mana di sini kita menghasilkan yaitu dengan 87%, 85% dan 86%. Jadi untuk dapat disimpulkan bahwa untuk dari evaluasi model dengan cross validation ini cukup baik dari data cukup baik pada akurasi model dengan data training. Nah, kemudian juga sini kita akan meningkatkan akurasi dengan standar standar scalar di mana di sini untuk standar scalar ini digunakan untuk untuk apa ya menormalisi fitur di mana kita akan mengubah apa ya distribusi dengan main 0 dan variasinya itu ada 1. Dan kemudian juga kita akan menormalisasikan meningkatkan performa model yaitu terutama untuk algoritma sensitif terhadap skala seperti SDG dan SVM. Jadi inilah tadi hasil dari pemaparan saya yaitu mengenai mengklasifikasi gambar angka tulis tangan yaitu dengan menggunakan dataset NMIDS-nya. Nah, jadi dengan menggunakan machine learning di mana kita kita mengevaluasi dengan menggunakan model dengan menggunakan model SDG, kemudian kita juga menggunakan tadi apa ya? SDG, kita menggunakan SDG, kemudian juga kita sempat melatih model dengan apa? Dengan model-model lainnya untuk memprediksi dari model dari itu dengan SVM juga kita sempat kita membandingkan juga dengan model SVM. Jadi di sini sehingga kita dapat mendapatkan hasilnya untuk hasil dari perbandingan model-model tersebut. Mungkin dari saya itu saja, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.